Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Menang Bersama Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau jangan di skip video ini. Tonton terus video ini sampai selesai agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara agar supaya Tuhan selalu memberkati, menyertai, dan menolong Bapak Ibu Saudara dalam segala harapan dan permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tema renungan saya, tema khotbah saya saat ini adalah menjadi mitra Kristus yang dapat diandalkan. Mari kita membuka Alkitab kita. Terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama-sama, adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Bapak Ibu Saudara, mitra atau mitra Allah berarti Allah menjadikan kita rekan atau kawan atau teman kerja, atau juga bisa dibilang orang yang berkomitmen dengan kepada Tuhan. Nah, adalah hal yang luar biasa jika Sang Pencipta atau jika Tuhan mau bekerja sama dengan penciptanya, jika Tuhan ingin bekerja sama dengan kita, atau bisa disebut juga partner. Tuhan ingin berpartner dengan kita. Nah, Sang Penebus bekerja bersama dengan yang ditebusnya. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa menjadikan kita manusia yang kadangkala kita berdosa, namun Dia angkat kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, dalam benak kita, tentang bagaimana saya harus menjadi mitra Kristus yang dapat diandalkan. Tentu kan sangat sulit. Mau menjadi mitra saja sangat sulit, apalagi mau dapat diandalkan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada tokoh-tokoh Alkitab yang dimana mereka bekerja sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, lalu kemudian mereka dapat diandalkan. Kan ada orang yang tidak mau bekerja lebih keras lagi dengan Tuhan karena memang merasa bahwa tidak perlulah menjadi orang yang dapat diandalkan. Itu hanya khusus orang-orang yang taraf imannya sudah di level up gitu kan. Tapi kadangkala kita harus berpikir bahwa setiap orang percaya harus bisa menjadi mitra Kristus yang dapat diandalkan. Bagaimana mungkin kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita ini bekerja keras, tetapi kita sendiri tidak dapat diandalkan? Bagaimana mungkin juga kita mengatakan bahwa aku mengandalkan Tuhan, tetapi kita sendiri tidak dapat diandalkan oleh Tuhan? Tentu ini adalah hubungan yang erat, intens bagi setiap orang percaya. Nah, di sini ada beberapa cara agar kita menjadi mitra Kristus yang dapat diandalkan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Matius. Dalam kitab Matius pasal 25 ayat 20. Kitab Matius pasal 25 ayat 20, firman Tuhan berkata begini sampai ayat yang ke-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Firman Tuhan ini berbicara tentang seseorang yang diberikan oleh tuannya, atau seorang hamba yang diberikan tuannya agar supaya dapat mengembangkan atau dapat menghasilkan talenta yang lain saat tuannya memberikan talenta. Nah, setelah kita melihat ayat ini, maka tentu kita berpikir bahwa sangat sulit dong ikut Tuhan, harus menghasilkan talenta, harus menjadi orang yang dapat diandalkan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata talenta itu sering diartikan sekarang ini adalah bakat alam. Iya kan? Pasti kita memahami ada orang-orang tertentu yang berkata bahwa oh, dia kan tuh punya talenta. Tahu nggak? Dia tuh orang yang punya talenta tuh. Tuh, dia pintar mainnya, makanya dia punya talenta tuh kan. Nah, kalau seorang mempunyai talenta dalam olahraga, contoh kan, olahraga sepak bola, lalu kemudian dia pintar memainkan bolanya, atau kemudian dia mampu mencetak gol, dan golnya itu lain daripada yang lain. Nah, itu orang akan mengatakan dia memiliki talenta dalam olahraga, ya, karena dia sangat kreatif. Nah, seperti itu. Namun, dalam perjanjian baru, talenta ini menunjuk pada kesatuan mata uang yang menggambarkan sejumlah uang. Nah, Bapak Ibu Saudara, berhubungan dengan upah pekerja tahunan yang pada waktu itu sangat uh, sangat efektif buat para pekerja waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa cara agar supaya kita menjadi mitra Kristus yang dapat diandalkan. Cara pertama adalah tetaplah percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita baca tadi tentang hamba yang setia, yang dimana firman Tuhan katakan, engkau setia dalam perkara kecil, maka akan setia juga dengan perkara-perkara besar. Nah, tentu bagi seorang hamba yang memegang sekian talenta ini, atau 5 talenta lalu kemudian itu berkembang, dia harus percaya tuannya. Sekalipun sebaliknya, tuannya harus percaya kepada dia, tapi kan dia harus membangun kepercayaannya dulu kepada Tuhan. Kita kadangkala tidak percaya kepada Tuhan. Kadangkala kita tidak percaya kepada Ia yang memberkati kita, kepada Tuhan yang menyertai kita. Kadangkala kita tidak percaya kepada Bapa. Kita tidak percaya dengan jalan-jalan yang Dia berikan kepada kita. Kita tidak percaya dengan hal-hal yang kita hadapi. Kita bahkan tidak percaya dengan Tuhan hanya karena persoalan-persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Sementara ada orang-orang yang kadangkala tidak memiliki persoalan yang lebih besar dari persoalan yang kita alami, sehingga yang terjadi adalah kita malah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang sebenarnya kita itu, Tuhan ingin agar supaya kita itu mengembangkan talenta yang lebih banyak lagi. Tetapi kan kapasitas setiap orang berbeda. Ada orang yang hanya bisa mengembangkan 1 talenta, 2 talenta, ada yang sampai 10 talenta, dan lain sebagainya. Nah, dalam hidup kita pun demikian. Kita harus percaya kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan kita talenta. Cara kedua, agar supaya kita menjadi mitra Kristus yang dapat diandalkan, jangan mengeluh. Bapak Ibu Saudara, seorang mitra yang dapat diandalkan, dia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Dia akan melakukan apa yang menjadi perintah dari tuannya, apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Sama seperti yang hamba ini yang memegang 5 talenta. Ya, dia tidak mengeluh, dia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dia, sehingga dia menghasilkan 5 talenta. Coba dalam perjalanannya dia, dalam kegiatannya dia, lalu kemudian banyak pengeluhan, tentu dia tidak akan mendapat, ya, tidak akan bahkan menjadi mitra Kristus yang dapat diandalkan. Dan pasti, ya, dia akan menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Nah, cara yang ketiga adalah agar supaya kita menjadi mitra Kristus yang dapat diandalkan, jangan terbawa arus, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala ketika kita mendengar orang lain berhasil, kita ingin
ngikut dengan orang itu. Padahal kita nggak tahu ya, Bapak Saudara, kita sedang terbawa arus. Berhasil dalam perspektifnya dia, dalam pandangan dia. Berhasil dalam pandangannya sendiri, bukan pandangan Kristus, bukan pandangan orang lain, bahkan bukan pandangan kita. Mungkin dia berhasil, tapi menurut kita dia tidak berhasil. Nah, artinya kita tidak terbawa arus. Jadilah diri kita sendiri, sehingga apa? Jangan terbawa arus ya dengan pandangan orang lain, dengan keinginan orang lain. Ya, kita terbawa arus, di mana dia pergi kita ikut dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks ini ya, hamba yang setia ini, dia mengembangkan 5 talenta dan sebagainya. Tentu di dalam kegiatannya dia pasti ada orang-orang yang ingin mempengaruhi dia. Tetapi dia hanya tertuju pada fokus yang utama, yaitu tuannya yang mempercayakan dia sekian talenta. Maka janganlah terbawa arus dalam hidup ini. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita terbawa arus oleh dunia ini. Jangan pernah terbawa arus oleh apapun. Kalau Tuhan sedang menuntun engkau, pasti Tuhan akan membawa Anda pada kesuksesan demi kesuksesan dalam kehidupan Anda. Nah, maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.